Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 kali ini terkait reliability system ya. Ini pertemuan yang berbeda, kita sudah mengganti bab baru ya. Jadi istilahnya kalau kemarin kalian sudah belajar distribusi probabilitas, apa saja yang biasanya distribusi peluang keandalan itu secara kontinu apa saja ya, meskipun itu tidak lengkap ya, tetapi saya berikan yang umum ada saja. Kemudian yang berikutnya pada pertemuan ke-6 kali ini kita sudah menginjak atau kita sudah membahas materi tentang identifikasi kegagalan. Nah, kalau pada tugas 1 yang saya berikan ke Anda semua, itu saya minta mencari proses flow diagram dari main engine ya, sistem-sistem yang ada di main engine, mulai dari sistem pelumas, sistem bahan bakar, sistem pendingin, dan seterusnya ya. Itu saya minta mencari karakteristik dari sistem tersebut, bagaimana cara kerjanya atau proses kerjanya, kemudian Anda sebutkan komponen-komponen apa saja yang ada di situ. Nah, ini lanjutan dari ketika Anda setelah melakukan identifikasi terhadap karakteristik desainnya melalui proses flow diagram, langkah selanjutnya Anda adalah menganalisa troubleshooting ya istilahnya. Jadi salah satu metode yang bisa digunakan untuk menganalisa troubleshooting atau menganalisa kegagalan itu salah satunya adalah fault tree analysis. Sebenarnya ada banyak metode ya, ada juga kita bisa gunakan failure mode effect analysis atau FMEA, ada juga kita bisa gunakan RCA ya, root cause analysis, dan seterusnya. Masih banyak metode yang kita gunakan untuk mengidentifikasi kegagalan. Cuman pada mata kuliah ini yang saya berikan ada 2, yaitu yang pertama adalah fault tree analysis itu sendiri. Karena apa? Jadi ketika kita belajar fault tree, kita belajar menganalisa baik secara kualitatif maupun kuantitatif, di mana dari fault tree ini, karena Anda semua khususnya yang jurusan prodi teknik permesinan kapal itu Anda belajar tentang reliability system, maka dari fault tree analysis ini ditarik benang merahnya untuk dibawa ke blok diagram atau rancangan blok diagram RPD. Begitu juga untuk yang teknik perpipaan, ketika Anda belajar sistem perpipaan, Anda nanti mengambil case sistem perpipaan, maka salah satu analisa kegagalan yang bisa Anda gunakan adalah menggunakan fault tree analysis. Lalu nanti yang struktur bagaimana? Apakah nggak bisa menggunakan fault tree? Karena kita bicaranya tidak secara sistem, maka kita bisa menggunakan pendekatan lainnya untuk menganalisa atau mengidentifikasi kegagalan. Baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya dulu. Nah, jadi kita sudah masuk ke tahap yang berbeda. Balik lagi ke tahap awal, yaitu understanding characteristic of system to be analyzed ya. Yaitu understanding karakteristik itu di mana Anda mencari objek yang akan Anda teliti troubleshooting-nya, Anda akan analisa, yaitu sistem-sistem yang ada di dalam main engine. Itu adalah karakteristiknya dan Anda pahami cara kerjanya seperti apa. Nah, sebelum masuk ke tahap 2 yaitu simplify the system by converting into block diagram, maka tahapan yang ada di tengah-tengah itu adalah kita harus melakukan identifikasi kegagalan terlebih dahulu. Nah, identifikasi kegagalan itu bagaimana? Ya, kita menganalisa troubleshooting. Kalau misalkan nih saya bicara tentang sistem pendingin. Kalau misalkan ada kerusakan pada kompresornya, nah kita kan harus telusuri lagi dari karakteristik sistemnya, yaitu melalui proses flow diagramnya. Kita tarik mundur, kita analisa troubleshootingnya itu di sebelah mana. Jadi seperti itu. Nah, yang kita benar-benar lakukan analisa secara mendetail di sini berupa analisa kualitatif, yaitu untuk menganalisa troubleshootingnya dan akan kita inspeksi. Nah, kemudian nanti kalau sudah kita mendefinisikan komponen apa saja yang ada di dalam sistem itu dan kita analisa dengan menggunakan FTA, maka kita convert menjadi blok diagram. Dari blok diagram, maka kita mengumpulkan data. Data apa? Data time to failure, data continuous ya.
dari data tersebut kemudian kita estimate parameternya sehingga mendapatkan nilai reliability-nya. Untuk tools yang digunakan, Anda bisa gunakan Microsoft Visio atau Relax Software ya. Jadi silakan Anda pilih ketika Anda lebih mudah menggunakan Visio ya gunakan Visio saja, Anda lebih mudah menggunakan Relax ya gunakan Relax. Insya Allah untuk software Relax ini akan saya berikan di pertemuan tugas ya. Baik, sebelum masuk ke konsep FTA sendiri itu kita harus pahami dulu fungsi dan tujuan kita melakukan identifikasi kegagalan. Terus apa sih jenis-jenis kegagalan itu kan banyak. Maka kita harus pakai yang mana, dan yang terakhir itu adalah konsep dari fault tree analysis itu sendiri. Fungsi dan tujuannya adalah dalam situasi tertentu, data yang dilakukan untuk menganalisa keandalan secara kuantitatif itu tidak cukup atau mungkin tidak ada. Jadi terkadang memang kalau ketika Anda nanti OJT dan Anda ingin mengambil topik tugas akhir itu adalah reliability and maintenance, maka salah satu tantangan yang harus Anda hadapi adalah Anda mencari record data terbaru minimal 5 tahun. Nah, kalau 5 tahun masih ada satu record bisa nggak? Ya nggak bisa. Ada 3 record bisa nggak? Nggak bisa. Karena tadi secara kontinu saya jelaskan bahwa dia harus mengikuti suatu distribusi tertentu. Berbeda kalau data yang Anda ambil adalah data the number of failure ya. Jadi itu berbeda. Itu Anda bisa menggunakan discrete. Nah, jadi ketika record time-nya itu tidak lengkap, maka salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan analisa reliability berdasarkan data yang ada secara kualitatif maupun berdasarkan pengalaman. Itu seperti apa sih? Nah, artinya ketika kita mengambil data yang bersifat kualitatif dan juga berdasarkan pengalaman, nah kesimpulannya itu tidak berarti itu tidak berharga. Tetapi kalau kita bandingkan dengan yang kuantitatif, jelas kuantitatif akan lebih dipercaya karena benar-benar melalui pengamatan dan record data yang bagus. Sementara kalau kualitatif kan hanya berdasarkan pengamatan, pengalaman, wawancara ya. Jadi seperti itu. Kita tidak mencatat benar-benar time-nya. Nah, jadi itu akan berarti data yang kita kumpulkan secara kualitatif itu akan berarti jika analisa yang dilakukan berdasarkan analisa struktur ya. Artinya apa? Itu dapat ditelusuri sehingga dasar dari penilaian secara kualitatif pun dapat pula dipakai. Artinya kita harus benar-benar memahami cara kerja. Katakanlah Anda bicara tentang suatu sistem ya, maka Anda harus benar-benar memahami cara kerja dari sistem tersebut dan kemudian menganalisa troubleshooting yang ada di situ. Maka dari situ Anda bisa mendeskripsikan kira-kira kegagalan yang terjadi itu seperti apa, penyebab kegagalannya, kemudian kira-kira peluangnya berapa ya, prediksi. Dan yang terakhir, analisa kualitatif yang sering dipakai untuk mengevaluasi keandalan dari suatu sistem itu berupa analisa kegagalan. Tadi saya sebutkan bisa pakai fault tree analysis, bisa pakai failure mode effect analysis, dan bisa juga Anda gunakan root cause analysis. Nah, untuk jenis kegagalan sendiri itu dibedakan menjadi 3, yaitu primary failure, di mana untuk primary failure itu merupakan kegagalan utama yang kemungkinan besar nanti di posisi FTA, fault tree analysisnya itu berada di posisi basic event. Yang artinya apa? Kalau kita sudah bicara basic event, ya nggak mungkin kita cari lagi penyebabnya karena apa? Sudah titik selesai. Misalkan pompa bermasalah. Nah, itu masih kita telusuri lagi yang mana yang bermasalah. Oh, ternyata bearingnya aus atau silinder linernya udah nggak bisa dipakai. Ya, artinya harus ganti dan itu merupakan suatu bentuk kegagalan secara primer. Kita bicara secara usia pakai, memang waktunya ganti atau memang secara hardnya itu retak, komponennya retak, itu jelas dia termasuk salah satu kasus basic event yaitu primary failure.
Dan yang kedua itu adalah secondary failure. Nah, secondary failure ketika kita terjemahkan ke dalam fault tree analysis itu adalah masuk di bagian intermediate event. Apa artinya? Nanti bisa kita turunkan lagi, lebih detail lagi penyebabnya itu apa. Yang mana nanti dari secondary event, secondary failure atau intermediate event akan kita temukan lebih lanjut ke basic eventnya. Nah, di sini macam-macam ya untuk secondary failure. Kalau kita bicara tentang environment kan masih belum khusus. Bisa kita turunkan lagi environment yang seperti apa. Kemudian ada juga excessive stress itu seperti apa. Nah, terus yang ketiga adalah common fault ya. Common fault itu adalah error atau istilahnya kesalahan dari perintah. Nah, ini kalau untuk FTA jarang ada ya, biasanya cukup ditunjukkan dari primary failure atau secondary failure. Nah, untuk FTA sendiri, konsep yang digunakan adalah kita menggunakan pendekatan top down atau atas bawah, top down approach, di mana kita akan definisikan dulu problem and kondisi batasnya. Yang kedua, kita harus paham kode dari fault tree-nya, menggambar FTA-nya kita harus paham. Yang ketiga adalah kita mampu mengidentifikasi minimal cut set yang ada di fault tree. Yang keempat adalah kita melakukan qualitative analysis fault tree, yaitu analisis kegagalan tadi atau troubleshooting secara deskriptif. Dan yang terakhir adalah kita menggunakan quantitative analysis fault tree. Kuantitatif yang akan kita pelajari analisisnya itu ada dua, yaitu Boolean algebra. Kemudian yang kedua itu adalah direct numerical approach ya. Nah, nanti Anda bisa lihat bagaimana sih menggunakan dua metode itu untuk menghitung how much seberapa banyak itu nilai peluang kegagalannya atau peluang kesuksesannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan definition problem and boundary condition? Itu di mana ini saya beri contoh ya, saya kasih contoh critical event-nya adalah kebakaran ya. Kebakaran yang terjadi di proses oxidation reaktor pada saat pengoperasian normal. Jadi kita definisikan dulu definition problem, apakah dia itu bisa termasuk ke dalam nanti bisa masuk ke critical event yang perlu kita analisa lebih lanjut. Maka yang pertama adalah kita mendefinisikan critical event dari what, where, and when. Dari what, kita mendeskripsikan tipe dari critical event yang sedang terjadi. Apa sih? Oh, ternyata di sini kebakaran. Where? In process oxidation reactor. Nah, jadi deskripsi di mana critical event terjadi. And then when, mendeskripsikan di kapan ya, kapan critical event terjadi, itu when. Dimana untuk when ini nanti pada saat jawabannya adalah kalau kita mengacu pada example yang saya berikan, when pada saat pengoperasian normal ya. Jadi kalau what tadi adalah kebakaran, in process oxidation where, and then when itu pada saat pengoperasian normal. Tahapan kedua adalah kita mendefinisikan kondisi batas untuk dianalisis. Yang pertama adalah batas fisik sistem. Artinya apa? Bagian mana dari sistem yang akan dimasukkan dalam analisis dan bagian mana yang tidak. Tadi contoh dari kebakaran pada di proses oksidasi di ruang reaktor itu bagian mana yang mau dimasukkan ke analisa, apakah semuanya atau hanya sebagian saja, apakah semua bagian reaktor atau mungkin sebagian saja. Jadi ini tidak melulu mengikuti objeknya. Jadi kalau kita punya reaktor ya udah bagiannya mana tidak. Tapi bisa jadi kalau kita bicara tentang sistem, katakanlah sistem pendingin ya kita nggak akan semua kita masukkan ke dalam analisis, tetapi dibagi-bagi sesuai dengan critical event menurut critical event yang terjadi menurut Anda. Kemudian yang kedua adalah kondisi awal.
Kondisi awal menunjukkan kondisi pengoperasian sistem yang bagaimana pada saat top event itu terjadi, apakah sistem bekerja pada kapasitas penuh atau sebagian. Nah, kalau kita bicara kebakaran pada reaktor ya, pada saat pengoperasian normal, kemungkinan itu sistem bekerja pada saat kapasitas penuh. Kalau sebagian ya mungkin bisa jadi pada saat dia breakdown atau bagaimana ya. Itu harus kita definisikan. Kemudian yang ketiga adalah kondisi batas berhubungan dengan stres eksternal. Nah, apa tipe stres eksternal yang seharusnya disertakan ke dalam analisis? Maksudnya apa ada hubungannya itu eksternal untuk bisa dimasukkan ke analisis, misalkan dari sisi environmentalnya, lingkungannya, dan seterusnya. Yang keempat adalah level resolusi. Nah, berbagai alasan potensial, artinya seberapa detail kita akan mengidentifikasi berbagai alasan potensial yang menyebabkan kegagalan. Jadi untuk mindset di sini kita mainkan analisis kita itu di posisi level resolusi. Kita ingin menduga atau kita ingin mendeskripsikan semua troubleshooting yang akan terjadi. Nah, ini adalah kode FTA ya. Jadi untuk yang A itu adalah N. Apa sih artinya N ya? Jadi apa sih N itu? N gate ya. Jadi ini ABC ya. ABC itu merupakan N gate ya. Jadi merupakan kejadian output yang akan terjadi jika dan hanya jika kejadian inputnya itu terjadi. Jika dan hanya jika semua kejadian input terjadi. Artinya apa? Minimal ada dua penyebabnya yang dihubungkan dengan AND gate. Ya, nggak boleh satu. Kalau satu ya nggak bisa, kita nggak bisa pakai N karena N itu menghubungkan penyebab satu dengan penyebab lain. And then B is OR gate ya. Jadi B itu adalah OR gate. Itu akan menunjukkan kejadian output yang akan terjadi jika paling tidak ada satu kejadian input yang terjadi. Itu kita bicara atau. Misalnya seperti apa? Kalau saya bicara tadi kerusakan pompa misalkan itu bisa jadi dari bearing yang aus atau silinder yang aus, salah satu misalkan itu bisa menyebabkan kerusakan pada pompa. Nah, kalau kita bicara secara paralel misalkan ada dua pompa. Nah, ketika pompa itu masih berfungsi satu saja, artinya sistem tidak akan mengalami kegagalan secara keseluruhan. Yang artinya itu akan dihubungkan dengan AND gate. Jadi misal ada dua pompa dan dia bekerja secara paralel, maka agar terjadi kegagalan sistem itu maka dua-duanya itu harus gagal ya, dua komponen harus gagal. Kemudian yang C itu OR gate, exclusive OR gate, kejadian output hanya akan terjadi jika dan hanya jika satu kejadian input ya. Jadi kalau tadi OR gate itu lebih dari satu, maka untuk yang C, IOR, exclusive OR gate itu hanya satu saja penyebab kegagalannya. Kemudian yang E itu adalah basic event, ya atau yang E itu adalah M out of N gate, yaitu kejadian output yang akan terjadi jika dan hanya jika M kejadian input dari N kejadian input yang akan terjadi, ya. Jadi dia akan mengeluarkan output jika dan hanya jika M kejadian input dari N kejadian input yang ada itu terjadi. Jadi memang untuk yang E ini tidak terlalu banyak penggunaannya ya. Nah, itu hampir mirip dengan basic tapi memang bukan basic event ya, tapi dia adalah M out of N gate. Kemudian yang ke F, nah F ini pasti ada di setiap FTA. Jadi F ini itu menunjukkan basic event, kegagalan pada hierarki terendah pada fault tree. Tadi saya katakan yang potensial menjadi basic event itu adalah primary failure. Apa itu primary failure ya? Kerusakan utama yang bisa disebabkan oleh kerusakan yang
kerusakan utama yang bisa disebabkan oleh misalkan tadi karena usia pakai atau kerusakan dari hard komponen itu tadi. Kemudian yang G ini adalah incomplete event. Apa sih incomplete event? Kejadian yang membutuhkan penurunan lebih lanjut sampai nanti ditemukannya basic event. Ya, jadi G ini adalah perlu diturunkan lagi ya, incomplete event. Nah, kemudian untuk yang H itu ada, untuk yang ini ya. Jadi A itu adalah AND gate, saya balik lagi, mungkin ada yang keliru ya untuk tandanya. A itu AND gate, B itu OR gate, C itu exclusive OR gate, yang E itu adalah NOT gate ya. F itu adalah basic event, G itu adalah ya, ini adalah, yang incomplete event itu adalah yang H. Ya. Yang H ini adalah incomplete event. Yang I ini adalah intermediate event. Jadi untuk keterangannya mulai dari G, H. Untuk yang open gate ya. Nah, jadi ini D-nya hilang ya. Jadi harusnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, C. Ya. Jadi A, saya ulangi lagi, A itu adalah AND gate ya. B itu adalah OR gate. C itu adalah exclusive OR. Kemudian ini seharusnya D itu adalah NOT gate, yaitu kejadian output akan terjadi jika kejadian input itu tidak terjadi. Jadi nggak ada input yang ada, tapi dia keluar output. F ini adalah M out of AND gate, ya. Jadi ini keluarannya itu banyak ya. Jadi kejadian output akan terjadi jika dan hanya jika M kejadian input dan dari N kejadian input yang ada terjadi ya. Ini adalah M out of AND gate and G. Jadi seharusnya ini D, E, F. F itu adalah basic event ya. Jadi basic event tadi saya jelaskan gagal hierarki terendah yang kemungkinan besar disebabkan oleh primary failure ya. Apa primary failure? Itu karena usia, bisa karena kerusakan heart ya. Kemudian G itu adalah incomplete event. H ini seharusnya adalah G, itu adalah incomplete event. Apa sih yang disebut dengan incomplete event ya? Incomplete event itu adalah kejadian yang membutuhkan penurunan lebih lanjut sampai nanti ditemukannya basic event. Terkadang dari sini itu dibiarkan saja, nggak diturunkan. Karena apa? Karena dianggap bahwa ini bukan sesuatu hal yang penting yang akan berdampak yang signifikan, sehingga kadang dibiarkan saja untuk yang incomplete event. Kemudian I ini yang seharusnya H itu adalah intermediate event. Setiap FTA itu selalu ada basic event dan intermediate event. Apa sih intermediate event? Itu mengandung secondary failure ya. Secondary failure merupakan kejadian dari kombinasi dari kejadian kegagalan sebagai output, kemudian dan logical gates ya. Itu adalah intermediate event ya. Jadi dia posisinya masih berupa proses. Jadi nggak bisa kita butuh istilahnya butuh data lebih lanjut untuk menganalisa intermediate event. Kemudian yang J ini harusnya I ya. Jadi itu adalah transfer out, titik di mana fault tree bisa dipecah menjadi sub fault tree. Ya, jadi ini kalau kalian punya cabangan dari fault tree analysis, Anda bisa menggunakan transfer out.
Kemudian yang terakhir itu adalah transfer in, itu titik di mana sub fault tree bisa dimulai sebagai kelanjutan daripada transfer out ya. Jadi di sini transfer in itu titik di mana sub fault tree bisa dimulai sebagai kelanjutan pada transfer out ya. Tuh tadi jadi dari transfer out kemudian disubkan lagi itu masuk ke transfer in ya. Cuman ini jarang dipakai. Yang paling sering dipakai itu A, B, C, kemudian G, kemudian I, E, F, H, J, K. Saya ngacu dari sini itu jarang terjadi. Nah, nanti untuk keterangannya habis C ini D ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Harusnya sampai J. Nah, ini tadi penjelasan tentang kode FTA, cuman di sini A sampai J. Tadi habis C, E. Nah, harusnya D ya. C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, di sini kita sebutkan yaitu hubungan antara fault tree diagram dengan block diagram ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan ketika kita masuk ke karakteristik sistem yaitu melalui proses flow diagram, kemudian kita identifikasi dengan fault tree analysis untuk analisa kegagalannya, kemudian kita convert ke block diagram ya. Jadi di sini Anda bisa lihat bahwa tadi saya sebutkan di sini untuk OR gate ya, dan ini adalah AND gate. OR gate itu kejadian kegagalan pada top eventnya itu jika penyebabnya adalah salah satu, bisa satu saja, bisa dua saja, atau bisa tiga saja. Sementara kalau untuk AND gate itu kejadian kegagalan pada sistemnya atau pada top eventnya itu penyebabnya itu terjadi secara bersamaan. Jadi bukan satu sendiri, dua sendiri, tapi 1, 2, 3 harus terjadi kegagalan bersamaan, maka akan terjadi kegagalan pada top eventnya. Sehingga untuk yang dihubungkan dengan OR gate ini, maka converting block diagramnya itu adalah seri. Kenapa kita bilang seri? Kalau seri ini, jika salah satu komponennya gagal, maka akan terjadi kegagalan secara menyeluruh atau terjadi kegagalan sistemnya. Jadi kalau satu gagal nih, maka 2 dan 3 juga ikut gagal. 2 saja gagal, maka 1 dan 3 pun juga akan ikut gagal. Itu konsep dari seri ya. Jadi berbeda. Karena apa? Karena kalau di sini penyebab kegagalan dari top event satu saja itu sudah bisa menyebabkan kegagalan secara menyeluruh. Seperti itu. Berbeda kalau AND gate ya. Jadi kalau AND gate itu harus ketiga-tiganya itu baru terjadi kegagalan pada top eventnya. Kalau saya katakan hanya satu saja yang terjadi kegagalan 2 dan 3 tidak, apakah terjadi kegagalan pada top eventnya? Tidak. Maka converting dari AND gate itu adalah paralel. Ya. Jadi kalau konsep dari paralel, nah nanti Anda akan belajar setelah FMEA, Anda akan belajar jaringan ya, evaluasi jaringan. Maka di sini kalau saya katakan bahwa satu aja gagal atau 1 dan 2 gagal masih menyisakan 3 yang sukses, maka tidak akan terjadi kegagalan pada top eventnya. Kecuali kalau 1, 2, 3 itu terjadi pada kecuali kalau 1, 2, dan 3 itu terjadi kegagalan secara menyeluruh, maka akan terjadi kegagalan pada top eventnya. Jadi konsepnya seperti itu, OR gate itu ke seri, AND gate itu ke paralel. Nah, ini beberapa contoh dari kita angkat dari proses flow diagram beberapa sistem ya, kemudian kita convertkan ke fault tree analysis terlebih dahulu ya. Jadi di sini untuk contoh 1 adalah coolant supply system ya. Jadi sebuah coolant supply system terdiri dari sebuah constant speed pump, heat exchanger, control valve, reservoir, dan perpipaan. Fungsi utama dari sistem ini adalah untuk memberikan suplai pendinginan yang cukup terhadap peralatan utama. Konstruksi sebuah fault tree untuk sistem ini dengan top event, jadi nanti ketika Anda membuat analisa kegagalan dengan fault tree analysis, yang diminta itu adalah top eventnya hilangnya aliran coolant minimum ke heat exchanger.
ya berarti posisinya adalah di sekitar sini ya. Kegagalannya ada di sekitar sini. Jadi nanti ketika Anda mendapat tugas nanti di next week ya, Anda sudah punya sistem sendiri-sendiri. Nah, nanti dari sistem yang dipunyai itu top eventnya masing-masing mahasiswa akan berbeda ya, sesuai dengan yang diangkat. Jadi posisinya di sini. Nah, kita akan evaluasi kenapa hilang aliran coolant minimum ya ke heat exchanger ya. Itu disebabkan oleh apa? Nah, itu akan dianalisa. Nah, ini objeknya di sini akan kita analisa menggunakan fault tree. Jadi fault tree analysis itu menganalisa penyebab-penyebab kegagalan dari sistemnya. Nah, ini sudah ready untuk contoh FTA ya. Jadi kalau kita bicara tentang fault tree analysis itu kita bicaranya tidak melebar ya, tapi mundur ya. Nah, kita harus bicaranya itu kita tarik ke belakang ya. Jadi kita ambil troubleshooting. Kalau kita mau menganalisa kegagalan troubleshooting itu kita ambil yang terdekat. Jadi kalau di contohnya loss of minimum flow of two heat exchanger, jadi bisa karena rupture of primary coolant line-nya ya. Jadi kalau kita sudah bicara masalah primary coolant line yang artinya itu merupakan primary failure ya udah stop, dia basic event ya. Jadi keretakan dari primary coolant line. Nah, tadi saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, ini posisinya di sini kan hilangnya. Oh, ternyata bisa jadi karena kerusakan primary coolant line-nya ini atau no axial flow from control valve ya. Jadi tidak ada no axial flow, tidak ada aliran dari control valve-nya ya. Jadi dia mundur. Oh, apakah ini rusak primary coolant line-nya ataukah memang tidak ada aliran dari control valve-nya? Yang artinya apa? Ini akan kita analisa lagi. Ada apa dengan kenapa kok nggak bisa ada aliran di sini? Apakah dia tersumbat atau bagaimana? Nah, itu merupakan kasus ini merupakan intermediate event karena membutuhkan informasi yang lebih lanjut. Nah, jadi dari sini no axial flow from control valve itu akan dianalisa lagi. Oh, dia basic otomatis. Kalau kita sudah bicara rupture, udah bicara age ya, atau usia pakai, rupture or loss of containment of control valve-nya. Nah, kemudian kita akan cek di sini. Oh, ternyata kerusakan dari control valve itu sendiri. Atau di sini ternyata alirannya itu diblok oleh control valve. Nah, itu kita nggak tahu. Dan ketika sudah masuk ke intermediate event itu harus diturunkan lagi. Kita ingin tahu penyebabnya apa. Atau di sini no flow into control valve inlet ya. Jadi tidak ada aliran ke control valve itu sendiri. Kenapa? Nah, itu harus dianalisa mundur lagi. Kalau kita sudah bicara kenapa nggak ada aliran, ya sudah nanti akan dianalisa mundur lagi gitu. Nah, ini flow blockage within control valve. Kenapa? Oh, ternyata ada foreign objects in cooling fluid collect in valve body ya. Jadi ternyata ada kegagalan pompanya di situ. Nah, artinya kalau kita sudah masuk ke model ini itu merupakan undeveloped event ya. Boleh kita turunkan, tetapi artinya informasi yang kita turunkan pun itu tidak berakibat yang signifikan. Jadi boleh dibiarkan saja. Nah, kemudian di sini control valve-nya close beyond minimum flow position, yaitu ini penyebabnya karena bisa juga dari rupture, kerusakan dari control valve-nya itu sendiri. Nah, kemudian untuk no flow into control yaitu diturunkan lagi. Oh, ternyata karena inlet line-nya itu sendiri yang rusak atau tidak ada aliran ke control valve inlet ya. Jadi kenapa kok tidak ada aliran ke sini? Nah, itu dianalisa lagi. Oh, ternyata pompa yang menjadi masalahnya tadi kan. Oh, tidak pompanya rusak ya, primary pump failure, bisa karena usia pakai, bisa karena kerusakan komponennya sendiri. Loss of pump inlet supply, dan ini adalah pump prime. Nah, ini masih bisa diturunkan lagi ya. Jadi masih bisa turun lagi untuk pompa inlet supply ya, bisa masuk mungkin
bisa kita analisa sampai reservoir dan seterusnya ya. Jadi ketika Anda melakukan troubleshooting, memeriksa, inspeksi dari atau melakukan analisa kegagalan itu kita mundur. Jadi ngeceknya by komponen per komponen. Jangan misalkan kalau misalkan kita punya kerusakan di sini loh, Anda langsung ngeceknya di reservoir. Jangan. Anda cek di posisi yang terdekat dengan kerusakan utamanya. Nah, karena nggak ada di sini. Apakah di sini? Oh, tidak. Oh, jelas posisi flow diagramnya seperti ini ya. Jadi Anda harus cek dari yang terdekat di sini. Oh, ini dulu. Jadi karena arahnya begini. Ya, arahnya begini. Jadi Anda cek sesuai dengan proses flow diagramnya, sesuai dengan panahnya. Tapi ambil yang terdekat dulu. Kalau ini ternyata setelah dievaluasi ada kegagalan juga, ambil lagi yang terdekat. Jadi di dalam setiap turunan itu tidak mungkinlah semua langsung basic event. Pasti setidaknya ada 2 atau tingkatan minimal. Karena apa? Pasti mengandung intermediate event yang perlu kita analisis lebih lanjut. Tuh. Nah, kemudian ini ada contoh yang kedua yaitu redundant fire pumps ya. Jadi ini lebih simpel lagi ya. Artinya top event yang diambil itu adalah tidak ada air yang mengalir dari sistem pompa fire pump system ya. Nah, ini tidak ada air yang mengalir. Nah, tidak ada air yang mengalir itu akan kita cek. Kenapa? Masalahnya ya. Jadi kan dari sini itu nyedot ya, kemudian akan dikeluarkan ke sini. Nah, kita akan cek, oh ternyata karena mungkin valve-nya ya, valve-nya itu keblok atau tidak bisa membuka. Makanya nggak bisa ngalir ke sini ya. Ininya mungkin error ya yang kita ambil terdekat. Kemudian yang kedua, intermediate event. Oh, tidak ada air dari 2 pompa ya. Wajar aja nggak ada air yang mengalir loh. Nah, ini apakah cukup informasi ini? Yaitu kita turunkan karena dia masuk ke intermediate event. Dia berupa proses, not komponennya sendiri, bukan karena rupture-nya, bukan karena usia pakai, tapi itu karena suatu proses ya. Jadi no water from two pumps akan dicek dari pump 1 dari pump 2. Kalau ini dia OR ya berarti salah satu. Bisa karena valve-nya ya, karena valve-nya atau tidak ada air. Jadi kalau salah satu aja yang rusak sudah bisa mengakibatkan kegagalan pada sistemnya. Sementara kalau kita bicara di sini no water from two pumps, artinya kalau dihubungkan dengan end gate, maka kejadian kegagalan pada top eventnya no water from fire pump system itu terjadi kegagalan pada pompa 1 maupun pompa 2. And pompa 1 itu no water from pump 1 atau no water from pump 2. Nah, untuk no water from pump 1 itu akan dicek kenapa penyebabnya. Oh, karena mungkin kegagalan pada pompa 1 itu sendiri, yang berarti itu adalah primary failure, ataukah dari engine-nya, failure of engine-nya. Begitu juga untuk yang pompa 2, kegagalan dari pompa sendiri atau failure of engine-nya. Sehingga Anda akan paham, Anda menganalisa itu adalah step by step. Ada basic event, ada intermediate event. Intermediate event turunkan lagi ke basic event. Dan Anda harus memahami mana gate itu yang harus saya pasang. Kalau salah satu itu hanya salah satu saja menyebabkan kegagalan top eventnya, maka Anda pilih OR. Tapi kalau harus secara bersamaan lebih dari satu, yaitu minimal 2 dan seterusnya, maka Anda bisa pilih untuk AND gate. Gitu. Nah, ini contoh 3 lagi, starting air system ya. Mungkin ada yang ngambil start air system ya. Bisa gunakan proses flow diagram seperti ini atau proses flow diagram yang lain ya. Jadi kasus ini ya, kita harus tahu ini kurangnya apa ini ya. Kalau boleh tahu ya, tanda panah ya. Tanda panahnya belum ada ya. Jadi untuk kita bisa tahu alurnya seperti apa, maka harus ada tanda panah untuk proses flow diagramnya. Nanti Anda bisa tambahkan sendiri, dan ini sudah saya analisa dengan FTA ya. Jadi tidak ada suplai udara ke main starting valve ya. Jadi tidak ada suplai udara ke sini ya, sehingga itu tidak bisa membuka. Artinya apa? Nah,
Apakah kegagalannya harus ini? Tidak. Misal Anda stop kegagalannya di sini, ya. Nah, itu bisa aja. Berarti yang dianalisa adalah komponen-komponen sebelumnya. Nah, ini kalau saya tidak ada suplai udara ke main starting valve ya. Jadi saya ambil paling ujung ya. Artinya yang saya analisa akan lebih banyak. Penyebabnya apa? Oh, ternyata main air valve-nya itu sendiri tidak bekerja. Nah, ini main air valve-nya itu sendiri tidak bekerja. Kemudian pilot valve-nya itu juga tidak bekerja, ya. Kemudian ini ya. Jadi sebelum ini kan ke sini ya. Pilot valve-nya itu juga tidak bekerja. Artinya tidak bekerja apa ya? Ini karena merupakan primary failure ya, karena komponen itu sendiri rusak, siap pakai dan seterusnya. Kemudian itu intermediate event, tidak ada suplai udara ke cylinder head ya. Jadi nggak ada suplai udara ke cylinder head di sini. Nah, itu. Kemudian dari sini karena dia masuk intermediate event, itu kita analisis lagi lebih lanjut. Jadi karena masuk ke sini, oh kita cek dari automatic valve-nya. Kemudian kita cek lagi kenapa nggak ada suplai udara ke cylinder head. Ternyata nggak ada suplai dari air receiver-nya. Jadi kalau nggak bisa ke cylinder head, ternyata di sini tuh nggak jalan. Ya, jadi mundur ya. Sampai dengan ya terakhir. Ini saya hubungkan dengan OR apa? Karena ketika penyebabnya itu salah satu pilot valve-nya saja yang rusak atau MAV-nya saja yang rusak atau mungkin tidak ada suplai udara ke silinder head-nya saja, itu sudah bisa mengakibatkan kegagalan top event. Berbeda kalau kita sudah bicara kompresor dan air receiver yang dimana di bawahnya itu dihubungkan paralel. Kenapa? Di sini ada dua dan dia bersifat paralel. Artinya bisa jadi receiver 1 dan 2 itu saling redundant. Artinya atau saling sebagai cadangan ya. Jadi kalau ini terjadi kerusakan, maka receiver satunya akan berfungsi. Begitu juga untuk yang kompresor. Nah, maka di sini saya hubungkan dengan N ya. Karena apa? Kalau N itu untuk bisa mengakibatkan kegagalan pada kompresor, dua kompresor tidak bekerja mengakibatkan kegagalan pada top eventnya, maka kedua kompresor harus tidak bekerja atau mengalami kegagalan ataupun air receiver-nya itu juga mengalami kegagalan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah minimal cut set ya. Nah, ini kalau Anda sudah bisa menyusun ya. Jadi nanti next week tugasnya adalah Anda bisa bikin FTA, fault tree analysis ya. Jadi Anda akan tentukan minimal cut set-nya dari FTA itu bagaimana. Kita bisa menggunakan algoritma Mokus. Caranya bagaimana? Anda bisa tahu kalau dia gate-nya itu berupa OR, maka Anda susun secara vertikal ya. Jadi G1. Nah, G1 itu di sini sendiri step 1 paling awal sendiri G1, maka akan turun vertikal 1, G2, G3. Nah, kemudian 1 tetap ya karena dia udah basic event, nggak bisa kita turunkan lagi. Sementara G2 masih intermediate. Oh, ternyata ada 2 dan G4. Nah, 2 dan G4 ini karena dia pakai OR, dia disusun secara vertikal. Oke, 2 sudah basic event, G4 kita turunkan lagi. Nah, G4 ini itu adalah dia karena AND gate ya, jadi 3 dan 4-nya itu tidak dihubungkan secara vertikal, tetapi 3 dan 4-nya itu dihubungkan secara horizontal dengan tanda koma. Jadi di sini 3,4 ini menunjukkan kedua komponen 3 dan 4 itu dihubungkan secara paralel. Sedangkan untuk 2 dan G4 itu karena tadi dihubungkan dengan OR berarti dia seri 2 sama G4 vertikal. G3 juga begitu. G4 dan G6 itu karena dia OR, dia susun vertikal. Sementara di sini untuk yang G5, ini G5 dan G6 ya. Jadi untuk penghubung G3. G5 sendiri itu N. Nah, N itu dari 5 dan 6, maka dia pakai horizontal. Yang ini G6 itu adalah
OR berarti dia disusun vertikal 78. Nah, artinya apa? Lalu minimal cut setnya yang mana? Minimal cut setnya ya yang ketiga, yaitu komponen 1, komponen 2, komponen 3 dan 4. Kalau koma ini jadi 1 cut setnya, 3 dan 4, 5 dan 6, 7, 8. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 minimal cut setnya. Nah, kalau tadi kita sudah bicara untuk kualitatif analisis ya, jadi mendeskripsikan dari troubleshooting atau mendeskripsikan analisis kegagalan dari suatu top event yang terjadi, critical event-nya. Nah, baru setelah menentukan minimum cut set-nya, maka yang terakhir adalah kita menentukan quantitative analysis dari FTA. Nah, kalau Anda punya model seperti ini, di mana E1, E2, E3 kita anggap sebagai undeveloped event yang tidak diturunkan lagi, yang artinya tidak akan memiliki efek yang signifikan ketika kita turunkan, maka di sini ada T, kemudian G1 itu dihubungkan secara OR oleh I dan E3, kemudian di sini untuk E1 dan E2 itu dihubungkan N oleh G2 ya. Jadi di sini, nah itu diketahui adalah dua top event memiliki dua input event, yaitu intermediate event I dan incomplete event yang mewakili hilangnya power DC atau E3. Intermediate event I memiliki dua incomplete event E1 dan E2 yang masing-masing mewakili hilangnya offside power dan hilangnya onside power. Data keandalan yang tersedia untuk E1, E2, dan E3 masing-masing adalah 0,933, 0,925, 0,995. Ini adalah data reliability keandalan. Dengan menggunakan pendekatan aljabar Boolean dan menggunakan direct numeric approach, dapatkan probabilitas terjadinya kegagalan top event. Nah, kalau kita punya keandalan ini, kita mau menganalisa kegagalan, berarti yang kita cari adalah peluang kegagalan, maka harus kita ubah dulu. Ini harus kita cari bagaimana mencari nilai kegagalan setiap eventnya. Ya, berarti 1 dikurangi dengan peluang suksesnya. Kita bisa cek di slide berikutnya. Nah, ini untuk Boolean Algebra Approach ya. Jadi, diketahui kita ingin mencari nilai peluang kegagalan dari komponen E1, komponen E2, dan komponen E3. Jadi, 1 dikurangi 0,933, 1 dikurangi 0,925, dan yang terakhir 1 dikurangi 0,995. Maka nilai 0,067 sampai dengan 0,005 itu adalah peluang kegagalan. Jadi kalau kita menggunakan Boolean Algebra Approach ya, jadi tanda tadi untuk yang T itu tanda OR itu kita convert menjadi plus, tanda N itu kita convert menjadi kali. Anda bisa lihat di sini. Untuk T-nya karena dia OR ya berarti I plus E3. Itu Boolean algebra ya. Kemudian I-nya karena dia paralel ya. Jadi E1 kali E2. Tinggal kita masukkan aja. Kemudian peluang T-nya ya peluang E1 E2 ditambah 3. Maka kita modelkan lagi. Nah, itu kalau Anda bayangkan seperti peluang gabungan ya. Jadi peluang E1, peluang E2 ditambah dengan peluang E3 dikurangi dengan peluang sebenarnya E1, E2, irisan E3. Karena dia saling independen, maka langsung dikalikan. Jadi peluang E1 kali peluang E2 kali peluang E3. Anda masukkan aja peluang E1 0,067, E2 0,075, E3 0,005. Peluang E1 masukkan lagi, maka ketemu peluang T-nya itu adalah 0,01. Itu kalau pakai Boolean Algebra Approach. Nah, sekarang kalau pakai Direct Numerical Approach bagaimana? Kita bisa cek di slide berikutnya. Nah, oke, jadi Direct Numerical Approach sedikit berbeda. Kalau tadi untuk yang OR itu kita
lambangkan plus, kalau N kita lambangkan kali, maka di sini untuk direct numerical approach itu kita menggunakan tanda union or irisan ya. Jadi kalau peluang I tadi itu merupakan N karena dia saling independen, maka bisa dikalikan peluang E1 kali peluang E2. Maka untuk peluang I-nya ketemu 0,005025. Kemudian untuk mencari peluang T itu bukan plus lagi. Kalau di direct numerical approach itu bukan plus, tapi dia melainkan ubah bentuknya menjadi gabungan atau union. Jadi masih ingatkan rumus union? Peluang I union E3, peluang I ditambah peluang E3 dikurangi dengan peluang I irisan E3. Cuman karena ini saling independen, peluang I, maka langsung aja dikalikan peluang I kali peluang E3. Di mana peluang I-nya ketemu ini, peluang E3 yang kita ambil dari sini. Maka ketemu 0,01. Kalau tidak percaya silakan nanti Anda hitung sendiri. Kesimpulannya, baik Anda menggunakan Boolean algebra maupun menggunakan direct numerical approach itu adalah sama perolehannya. Silakan nanti silakan nanti Anda coba sendiri memasukkan angka-angkanya secara pasti apakah sama hasilnya atau tidak. Baik, sekian dulu untuk pertemuan ke-6. Silakan nanti dipelajari kembali. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, kita bisa melalui discuss in WA group or discuss in forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.